Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz sudah bersedia. Mungkin saya hanya menanya mengenai ini Pak, sedikit agak ke politik, boleh Pak Ustadz? Boleh ya? Ini kan berhubungan langsung karena kebetulan Pak Ustadz ada nih. Saya terus terang aja sering ini Pak Ustadz memantau perkembangan yang ini Pak, yang lagi hangat ini. Ya mungkin maksud saya begini, kalau untuk kondisi sekarang kan artinya untuk masalah itu kan relatif tuh Pak Ustadz. Masyarakat itu katanya dibilang terpecah belah, tapi maksud saya mau minta diluruskan Pak Ustadz untuk masalah biar nggak artinya salah persepsi gitu Pak Ustadz. Padahal ntar kembali ke masyarakat juga kembali, cuman yang sepenginin Pak Ustadz mungkin kasih gambaran yang jelas gitu. Ya masalah ini Pak Ustadz yang Pak Ustadz kemarin ya di penjara itu, maaf Pak Ustadz, yang nah itu kan dari kubu ya Jokowi sendiri serang Pak Ustadz, kan sering di media atau di YouTube pembicaraan itu kalau masalah kalau di teknisnya apa hukum itu kan langsung dia berkata itu kan dulu masalah yang ijazah itu kan dia nggak bisa ngunjukin karena artinya nanti di pengadilan. Nah Pak Ustadz sendiri kan istilahnya objek yang benar-benar langsung gitu. Maksud saya mohon penjelasannya mengenai itu Pak Ustadz. Kedua lagi itu yang pertama, yang kedua masalah hubungan masalah penjelasan ini Pak Ustadz kan masyarakat itu jangan diurusin, itu kan urusan apa orang yang kepentingan ya di situ. Maksud saya minta penjelasannya yang jelas sejelasnya Pak Ustadz. Terima kasih. Oh berarti masalah ijazah ya, ijazah palsu ya. Baik, gak apa-apa, saya jawab. Saya tidak mau bahas ini, tapi ada yang tanya, jadi saya jawab. Barangkali di sini ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada profesor, ada ahli hukum, apapun. Ini jawaban saya. Sebenarnya udah basi ini. Yang saya heran Ibu, coba ya, jangan taklid buta sama saya. Jawaban saya kalau salah, tidak bisa diterima oleh logika, ya Ibu debat gitu ya, jangan salah bener apa kata Gus Nur, tidak boleh Bu, saya nggak mau begitu ya. Kalau saya salah, salahkan, kalau saya benar ya doakan saya gitu ya. Jadi gini, sampai detik ini polisi, UGM, KPU, Termul terutama ya, Termul itu kenal, ya, mereka itu rata-rata ngomongnya, pengacara juga, nanti di pengadilan pasti saya tunjukkan, kan gitu ya, nanti di pengadilan, selalu begitu. Ijazah itu akan dibawa ke pengadilan kalau pengadilan yang minta, selalu begitu. Ini yang saya nggak ngerti, coba barangkali ada yang live, tolong ini ya. Saya ini sudah sidang kurang lebih 6 bulan gitu loh Pak, masalah ijazah ini di Solo. Sidang 6 bulan itu nggak pernah ada yang asli, orangnya nggak pernah datang. Jaksa penuntut umumnya itu mendatangkan 35 saksi Bapak Ibu, dari teman sekolah, dari kepala sekolah, dari teman-teman sekolah, semua didatangkan 35 saksi itu. Ditanya satu persatu, pernah lihat nggak ijazah aslinya? Nggak pernah, nggak ada Pak. Jadi saya di penjara itu hanya berdasarkan fotokopi ijazah yang beredar di medsos yang pakai kacamata itu. Saya di penjara berdasarkan itu. Dituntut 10 tahun saya sama jaksanya. Mungkin Bapak sudah lihat videonya ya. Hei jaksa, ini pidana, beban pembuktiannya ada di Anda. Kalau Anda menuduh kami menebarkan berita bohong, maka tugas Anda menunjukkan berita aslinya. Mana? Bawa ke sini, tunjukkan yang asli. Di depan hakim. Kalau ada, saya cium kakimu. Ada videonya tuh, viral itu Pak. Di depan hakim, di dalam sidang, saya ngomong begitu. Hei jaksa, tak cium kakimu. Kalau ada yang asli. Ini kan tamparan keras harga diri seorang jaksa sebenarnya. Dan sama pengacara saya di WA jaksanya, hei bro, pengacara saya akrab sama jaksanya, mana yang asli, tunjukkan. Jaksanya jawab, nggak ada bro, dari polisi cuma dapat ini.
dari baris krimnya cuma dapat ini. Anak manusia Pak, anak bangsa dipenjara 4 tahun hanya berdasarkan fotokopi ijazah di pengadilan. Lu sekarang kok masih ribut nanti di pengadilan, nanti di pengadilan. Lah terus pengadilan Solo itu apa? Yang 6 bulan itu apa? Berarti nggak ada itu sidang saya itu, nggak dianggap. Asal Anda tahu ya, Bambang Tri itu pernah gugat perdata di penjara. Sampai sekarang nggak ada berapa kali sidang tuh, nggak ada. Jadi harusnya polisi, tentara, profesor, orang-orang hebat di negeri ini nggak usah ngacu kemana-mana, cukup ngacu di persidangan saya di Solo itu selesai masalah ini. Saya ulang ya, polisi seluruh negeri, tentara seluruh negeri, profesor, dokter, aduh apalah itulah, seluruh bang kumpulkan, nggak usah Ustadz, apa bahasanya, nggak usah melihat kemana-mana, cukup melihat persidangan saya di Solo, clear itu sudah. Kok sekarang polisinya ngomong ijazahnya asli, ijazahnya sudah saya sita, di pengadilan nggak ada, UGM-nya ngomong juga, KPU-nya ngomong juga, semuanya ngomong. Termul-termul ngomong, ada, nanti di pengadilan. Izin Bapak Ibu, barangkali di sini ada pengacara, ada polisi, ada jaksa. Pengadilan yang mana? Sudah berkali-kali di sidang, tidak pernah datang, nggak pernah muncul. Alhamdulillah, 4 tahun di penjara hanya gara-gara fotokopi, Bu. Nah sekarang Rismon, Pak Roy Suryo dan teman-temannya juga sudah jadi tersangka. Padahal ijazahnya belum pernah dinyatakan asli oleh pengadilan. Kalau cuman polisi, UGM, Anda asli-asli, nggak ada kekuatan hukumnya itu. Kalau pengadilan yang ngomong, hakim yang ngomong, ijazahnya saudara Jokowi sah, asli, tok, itu baru sah, berkekuatan hukum. Itu Ustaz. Jadi saya sudah berada di fase sebenarnya nggak mau ikut campur urusan itu. Sudah biar Allah saja memutuskan. Ini nggak tahu nanti, ya mudah-mudahan terus sampai ke pengadilan ini Mas Roy Suryo ini. Dan mudah-mudahan hakimnya tegar. Karena sekarang ini Pak, awal-awal kenceng kayak tornado itu, lama-lama lembek gitu kan. Lama-lama di tengah jalan hilang dari peredaran, gugur sebelum menang. Kan ada itu pejuang-pejuang yang ngomongannya wah, sekarang sudah hilang, tidak tahu kemana. Ya astagfirullahaladzim. Bun, saran saya Anda nggak usah ikut-ikut ijazah. Saran saya bagaimana supaya anakmu pendidikannya lancar, istrimu belanjanya lancar, bisnismu, usahamu lancar, nggak usah ngurusi ijazah. Ya, Anda cukup bantu doa saja. Ya Allah, kalau Mas Suryo, Roy Suryo, Dr. Rismon benar, lindungi dia. Kalau beliau salah, hukum dia. Gitu aja sudah. Kalau mantan presiden yang ke-7 itu memang baik, muliakan dia. Kalau ternyata memang tidak baik, dihinakan dia. Gitu aja Pak. Sama cukup berjihad lewat doa saja. Tidak usah ikut campur. Nanti di penjara susah. Apalagi sekarang ada rancangan undang-undang KUHP yang baru ini, yang baru disahkan oleh DPR ini. Lebih ngeri lagi sekarang.